Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar anak-anakku kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus tetap semangat menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kelima materi Aku Cinta Nabi dan Rasul, submateri Kisah Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk kita lanjut. Sebelum masuk materi pelajaran, Bu Vita ingin bertanya dahulu kepada anak-anak. Kita semua tahu bahwa rukun iman yang keempat adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Kita wajib mempercayai para utusan Allah tersebut. Tahukah kalian ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Ya, benar. Jumlahnya ada 25. Apakah kalian mencintai Nabi dan Rasul tersebut? Ya, tentu kita harus mencintai semua Nabi dan Rasul utusan Allah. Dan pertanyaan selanjutnya, siapakah nama Nabi yang sangat sabar ketika diuji Allah dengan penyakit kulit selama bertahun-tahun? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, mari kita pelajari bersama-sama materi ini. Keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Di sini, Bu Vita mengelompokkan menjadi 3 bagian materi. Yang pertama, akhlak terpuji Nabi Ayub alaihissalam dan cara meneladani. Yang kedua, cobaan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang ketiga, balasan Allah atas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Kita lanjut ya anak-anak. Akhlak terpuji Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya tetapi tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihi salam terkenal sabar dan dermawan. Suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam senantiasa taat kepada Allah dan selalu bersyukur. Bagaimana cara kita meneladani perilaku terpuji Nabi Ayub alaihissalam? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Perilaku terpuji yang pertama adalah sabar. Cara meneladaninya dengan menerima cobaan Allah tanpa mengeluh. Contohnya, ketika kita diberi ujian berupa sakit, kita ikhlas menerima dengan lapang dada dan tidak putus asa berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan. Perilaku terpuji yang kedua, dermawan, bisa kita teladani dengan cara berbagi rezeki kepada sesama. Kita bisa membagikan apa yang kita punyai, seperti makanan, kepada fakir miskin atau orang lain yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, taat kepada Allah. Kita bisa meneladani perilaku terpuji Nabi Ayub ini dengan cara selalu beribadah pada Allah, seperti dengan melakukan sholat, atau bisa juga dengan rajin mengaji. Cara meneladani perilaku terpuji yang keempat
yakni selalu bersyukur, bisa dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Semisal kita diberikan nikmat sehat, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur atas segala pemberian dari Allah. Lanjut ke materi berikutnya. Cobaan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ada 3 cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan yang pertama adalah kehilangan harta benda. Hewan ternak mati, ladang mengering dan terbakar, harta habis, dan Nabi Ayub jatuh miskin. Cobaan yang kedua, kehilangan anak-anaknya. Rumah Nabi Ayub alaihissalam roboh hingga anak-anaknya meninggal tertimpa reruntuhan rumah tersebut. Cobaan terberat yang ketiga adalah terkena penyakit kulit selama bertahun-tahun hingga beliau dikucilkan penduduk dan ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Rahmah. Bagaimana sikap Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah yang datang silih berganti? Beliau tetap bersabar dan tidak lupa beribadah dan memuji Allah walaupun beliau diuji dengan berbagai musibah. Ladang yang mengering terbakar, hewan-hewan ternak mati, rumah yang roboh menimpa anak-anaknya hingga anak-anaknya meninggal, dan juga cobaan penyakit kulit tidak membuat beliau lupa beribadah kepada Allah. Beliau malah tambah sabar dan meningkat keimanannya kepada Allah. Beliau sadar bahwa semua musibah, semua harta benda yang dia miliki, semua hanyalah dari Allah. Dan kalau kita sabar menghadapinya, insya Allah Allah akan menggantinya dengan balasan yang setimpal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ternyata berbuah manis. Allah membalas semua kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki ke bumi. Dan kemudian keluarlah air yang sejuk dan segar memancar dari dalam tanah. Allah menyuruh Nabi Ayub untuk minum dan mandi dengan air tersebut sesuai dalam Quran Surat Shad ayat 42. Nabi Ayub akhirnya sembuh dengan izin Allah. Dan Allah juga memberikan keturunan berlipat sebagai ganti semua anak cucunya yang meninggal. Kekayaan Nabi Ayub pun juga dikembalikan. Nah, ada kata-kata mutiara yang bisa kita terapkan untuk meneladani perilaku terpuji Nabi Ayub. Bersabarlah ketika suatu hal yang sangat kau senangi hilang. Percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih indah dari sebelumnya. Karena Allah Tuhan kita adalah sang sutradara, penyiap skenario terbaik. Kita harus percaya bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari Allah. Dan kita harus selalu berperilaku terpuji, mencontoh perilaku terpujinya Nabi Ayub alaihi salam. Nah, anak-anakku semua,
Setelah anak-anak belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, Bu Guru mempunyai latihan soal. Silahkan anak-anak siapkan buku tulis dan soal-soal berikut dikerjakan ya. Soal nomor 1, Nabi Ayub alaihissalam orang yang kaya raya. Beliau memiliki ladang yang luas, hewan ternak yang banyak, dan harta yang melimpah. Beliau senang berbagi kepada para fakir miskin. Dari pernyataan tersebut, sikap Nabi Ayub alaihissalam yang bisa kita teladani adalah titik-titik. A. Hemat. B. Dermawan. C. Rendah hati. D. Rajin. Silahkan anak-anak tentukan jawaban yang tepat dari soal nomor 1. Lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Kehilangan harta benda. 2. Diusir oleh kedua orang tuanya. 3. Diuji dengan penyakit kulit. 4. Ditinggal pergi oleh istrinya. 5. Dibohongi pengikutnya. Nah, berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, peristiwa yang menjadi ujian atau cobaan Nabi Ayub alaihissalam adalah peristiwa nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 3, dan 4. Yuk, silahkan jawab dengan benar dan tulis di buku tulis masing-masing. Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mira baru saja berduka karena kemarin mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit. Kesedihan Mira bertambah ketika mengetahui ayahnya baru saja di PHK dari tempat kerja, sehingga tidak bisa membayar pengobatannya di rumah sakit. Namun, Mira tidak pernah mengeluh atas musibah yang dia alami dan menerimanya dengan lapang dada. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Berdasarkan cerita tersebut, sikap Mira yang sesuai dengan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam adalah titik-titik. A. Dermawan. B. Rajin ibadah. C. Sabar. D. Selalu bersyukur. Silahkan tuliskan jawaban anak-anak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Pak Arman seorang petani sukses dan kaya. Dia memiliki banyak lahan pertanian di berbagai tempat. Kekayaannya tidak menjadikan dia lupa pada Sang Pencipta. Dia selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Suatu ketika, Pak Arman mengalami kebangkrutan dan dia jatuh miskin. Namun, dalam kondisi hidup serba kekurangan, dia tetap melaksanakan kewajiban untuk beribadah dan menyembah Allah. Berdasarkan cerita tersebut, sikap Pak Arman yang sesuai dengan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam adalah titik-titik. A. Dermawan. B. Taat beribadah dalam segala keadaan. C. Sabar menerima musibah. D. Selalu bersyukur. Yuk, silahkan pilih jawaban yang tepat. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mampu mengeluarkan air dari dalam tanah yang menjadi obat penyakitnya. 2. Dapat menghidupkan orang yang meninggal. 3. Tongkatnya mampu berubah menjadi ular. 4. Tangannya bisa bercahaya.
Pernyataan yang benar mengenai mukjizat yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam ialah nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Silahkan jawab dengan tepat. Mudah bukan soalnya, anak-anak? Nah, selesai sudah soal-soal yang Bu Guru punya. Ada 5 soal dan silahkan dijawab di buku tulis masing-masing. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.